Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih dari Anda. Bab 3 dari buku Innovation Age. Betul. Ada satu ide besar di dalamnya, namanya Kompas Innovation Age. Nah, misi kita hari ini adalah kita mau coba bongkar, ini beneran bisa jadi pemandu praktis atau cuma jargon bisnis yang keren aja. Soalnya penulisnya langsung bilang, ini bukan peta. Dan itu, jujur, bikin saya penasaran. Kalau bukan peta, terus gunanya apa dong? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget karena perbedaan antara kompas dan peta itu bisa dibilang inti dari semua idenya. Oke. Peta kan ngasih rute yang udah pasti ya, langkah A ke B ke C. Tapi inovasi, bahkan yang skalanya kecil sekalipun, itu jarang banget lurus. Iya, betul. Banyak beloknya. Banyak banget. Nah, kompas di sisi lain, dia nggak ngasih tahu jalan mana yang harus diambil, tapi dia ngasih arah yang jelas. Oke. Arah. Arah, Anda tetap harus, menavigasi medannya sendiri. Cari jalan memutar, lewatin rintangan. Fleksibilitasnya itu kuncinya. Jadi, ini lebih ke membekali kita dengan alat untuk berpikir ya, bukan serangkaian instruksi buat diikuti. Penulisnya juga menyebut ini sebagai penangkal keraguan inovasi. Betul. Saya suka istilah itu. Rasanya inovasi itu selalu milik orang lain, milik para jenius di Silicon Valley gitu. Persis. Keraguan itu beneran ada loh. Dan konsep ini mencoba menurunkan ambang batasnya. Maksudnya? Lupakan dulu soal moonshots atau mengubah dunia. Kita mulai aja dari roof shots. Roof shots? Ya, memperbaiki sesuatu yang ada di depan mata kita. Dan menurut sumber kita, untuk navigasi ini kita butuh 3 hal. Pola pikir, langkah, dan metakognisi. Pola pikir, langkah, metakognisi. Oke. Nah, 3 elemen ini yang bakal kita bedang bareng-bareng, biar Anda bisa mulai lihat tantangan di sekitar dengan cara yang sedikit beda. Oke, ayo kita bongkar kompasnya. Elemen pertama, pola pikir atau mindsets. Jujur aja nih, waktu pertama baca saya mikir, ini kan cuma istilah keren buat cara pandang yang beda. Apa sih yang bikin 6 lensa ini beneran istimewa? Saya paham skeptisismenya, wajar. Tapi kekuatannya itu ada di gimana lensa-lensa ini didefinisikan secara spesifik. Dan gimana kita diajak untuk, memilih lensa secara sadar. Memilih? Betul, bukan cuma terjebak di satu cara pandang aja. Anggap aja kayak fotografer. Oke. Dia punya lensa tele, lensa makro, lensa sudut lebar. Dia kan nggak bilang satu lensa lebih baik dari yang lain. Dia pilih lensa yang pas untuk pekerjaan yang pas. Analogi yang bagus. Di buku ada contoh soal kunjungan ke sekolah anak kan. Itu beneran kena banget buat saya. Iya, yang itu. Kalau kita datang dengan pola pikir centang kotak, kita cuma lihat fasilitas. Ada lab komputer, ada lapangan basket, tapi kita jadi kehilangan esensinya. Bener sekali. Tapi coba kalau Anda ganti, beralih ke pola pikir evaluatif, yang dalam kerangka ini mirip-mirip lensa interaksi. Anda bakal mulai merhatiin hal-hal yang beda. Seperti apa tuh? Anda akan amati gimana guru ngobrol sama murid, gimana anak-anak main bareng. Anda lihat dinamika manusianya, bukan cuma gedungnya. Nah, kesadaran untuk bisa gonta-ganti lensa ini intinya. Dan kompas ini nawarin 6 lensa spesifik. Oke, kita bahas ke-6-nya yuk. Tadi Anda sebut yang pertama interaksi ya. Rasa ingin tahu untuk belajar dari orang lain. Sisanya apa aja? Setelah interaksi, ada wawasan, insights. Ini bukan cuma ngumpulin data, tapi lebih ke kita mundur selangkah terus nanya, pola apa yang gue lihat di sini? Apa makna tersembunyi di balik info ini? Mencari pola. Betul. Lensa ketiga itu gagasan atau ideas. Ini mungkin yang paling kita kenal ya. Mode bagaimana jika. Brainstorming. Tepat. Menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan tanpa dihakimi dulu. Oke, jadi interaksi untuk mengumpulkan, wawasan untuk memahami, gagasan untuk berkreasi. Cukup, jelas. Nah, itu dia. Terus yang keempat, iterasi. Iterations. Ini lensa belajar sambil melakukan. Jadi alih-alih merencanakan semuanya sempurna di awal, Langsung coba aja. langsung coba, bikin sesuatu, tes, dapat masukan, perbaiki. Ini antitesis dari perfeksionisme. Kelima, inspirasi. Inspirations. Inspirasi. Iya, ide brilian nggak ada gunanya kalau orang lain nggak peduli kan? Lensa ini tentang membungkus ide dalam cerita, menghubungkannya ke emosi biar orang lain mau ikut.
Nah, yang terakhir ini, implikasi. Menurut saya ini yang paling sering kita lupakan. Setuju. Kita sering terlalu jatuh cinta sama ide kita sendiri, sampai nggak mau berhenti sejenak dan nanya, oke, konsekuensi yang nggak diinginkan dari ide ini apa ya? Siapa yang mungkin dirugikan? Anda benar banget. Itu titik buta yang sangat-sangat umum. Tim bisa begitu fokus pada manfaatnya, sampai mereka gagal lihat potensi dampak negatif jangka panjangnya. Lensa implikasi ini maksa kita mikir kayak pemain catur. Mikir beberapa langkah ke depan. Betul. Dan yang paling penting, keenam lensa ini bukan urutan loh ya. Anda bisa lompat dari gagasan ke iterasi, terus balik lagi ke interaksi. Tergantung kebutuhan saat itu. Poin soal memilih lensa ini menarik banget. Tapi saya jadi mikir, punya lensa yang tepat aja kan nggak cukup ya? Anda harus beneran melakukan sesuatu. Gampang banget kan kita kejebak cuma mikir dan analisis doang? Nah, kayaknya disinilah elemen kedua. Langkah atau moves masuk. Tepat sekali. Kalau pola pikir itu niat Anda, maka langkah itu tindakan konkretnya. Dan buku ini sangat menekankan kalau langkah ini harus kecil. Kecil, ya. Kecil. Bukan proyek besar 6 bulan, tapi sesuatu yang bisa Anda lakukan besok atau bahkan sore ini untuk bikin kemajuan. Tujuannya mengubah pikiran jadi sesuatu yang nyata. Saya suka contoh pemilik bisnis pipa ledeng di buku. Ah, iya. Dia punya masalah besar, panggilan darurat yang kacau. Reaksi standarnya mungkin sewa konsultan atau beli software baru yang mahal. Tapi dia nggak gitu. Sama sekali nggak. Dia ambil satu langkah kecil. Dia bikin prototipe alat komunikasi baru yang, ya ampun, sederhana dan murah banget. Mungkin cuma grup WhatsApp atau Google Form. Itu langkahnya. Itu langkahnya. Dia nggak habiskan ribuan dolar. Dia cuma mau tes asumsi dasarnya. Alat komunikasi yang lebih baik bakal bantu nggak ya? Dia langsung kasih ke teknisi, lihat mereka pakai, dan dapat masukan langsung. Dan di sini kita bisa lihat banget ya gimana pola pikir sama langkah itu nyambung. Nyambung banget. Langkah bikin prototipe itu kan manifestasi fisik dari pola pikir iterasi. Dia nggak coba untuk jadi benar, dia coba untuk belajar. Dan itu jauh lebih cepat dan murah. Dan coba perhatikan, dia sebenarnya pakai beberapa lensa sekaligus loh. Oh ya, Dia pakai pola pikir interaksi waktu dia ngobrol sama teknisi dan pelanggan di awal. Dia pakai pola pikir wawasan waktu dia sadar dari catatannya kalau masalah utamanya itu komunikasi, bukan skill teknisnya. baru kemudian iterasi. Nah, baru pola pikir iterasi memandu dia milih langkah yang tepat, bikin prototipe, bukan nulis laporan 50 halaman. Kompas ini bantu dia milih tindakan yang paling berdampak dengan usaha minimal. Ini mengubah cara kita lihat kemajuan ya. Kemajuan itu bukan menyelesaikan seluruh masalah sekaligus, tapi cuma menjawab pertanyaan berikutnya. Tepat. Oke, ini membawa kita ke elemen ketiga yang mengikat semuanya, metakognisi. Ini kedengarannya akademis banget. Bisa kita jelaskan dengan sederhana nggak? Tentu. Metakognisi itu gampangnya berpikir tentang cara kita berpikir. Berpikir tentang cara kita berpikir. Iya, kalau pola pikir itu lensa dan langkah itu tindakan, metakognisi itu Anda yang secara sadar berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu, lensa yang gue pakai ini masih pas nggak ya? Langkah yang mau gue ambil ini beneran masih info yang gue butuh? Atau gue cuma ngelakuin ini karena kebiasaan? Saya pernah kejebak di pola pikir gagasan kelamaan di sebuah proyek. Nah itu dia. Kami brainstorming terus ide-ide baru yang keren, sampai akhirnya ya kehabisan waktu buat beneran ngetes salah satunya. Cuma muter-muter aja. Metakognisi kayaknya bisa bantu banget waktu itu. Contoh Anda itu sempurna. Itulah jebakannya. Tanpa metakognisi, kita bisa nyangkut di satu pola pikir favorit kita. Atau kita terus ngelakuin langkah yang sama, berulang kali, padahal situasinya udah berubah. Sumber kita menyebutnya pilihan dari refleksi diri yang berkelanjutan. Ini jeda yang disengaja. Ini lem yang menyatukan kompas ini. Memungkinkan kita navigasi secara sadar, bukan cuma bereaksi otomatis. Oke, jadi kompasnya udah lengkap. Pola pikir sebagai lensa, langkah sebagai tindakan, dan metakognisi sebagai refleksi. Ini semua kedengarannya hebat secara teori. Tapi buku ini kan judulnya Innovation-ish. Ini dimaksudkan biar praktis banget. Jadi, gimana kalau kita coba terapkan ini buat Anda, pendengar kami, sekarang juga? Ide bagus. Tujuan kerangka kerja ini kan untuk langsung dipakai, bukan cuma dipelajari. Oke, jadi kami mau ajukan beberapa pertanyaan untuk memulai, langsung dari bab 3. Coba luangkan waktu sejenak ya untuk mikirin ini. Pertama, pikirkan satu masalah atau tantangan yang lagi Anda hadapi. Nggak usah yang besar. Bisa proyek di kantor yang macet, atau bahkan cara ngatur jadwal keluarga.
Sudah ada di pikiran Anda? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pakai lensa interaksi. Gimana caranya Anda bisa lebih paham masalah itu dari sudut pandang orang lain? Siapa yang bisa Anda ajak ngobrol 15 menit? Apa yang bisa Anda amati? Ingat, tujuannya bukan memecahkan, cuma memahami. Di liar buat ngatasinya. Lupakan dulu soal kepraktisan. Tulis aja 5 kemungkinan, sekonyol apapun itu. Apa aja yang bisa Anda lakukan? Selanjutnya, kita pakai lensa iterasi. Dari daftar ide tadi, pilih satu. Langkah terkecil apa yang bisa Anda ambil besok untuk ngetes ide itu dengan cara yang murah dan cepat. Bukan proyek penuh ya, cuma eksperimen kecil. Gimana Anda bisa bikin prototipe pipa leden versi Anda sendiri? Dan terakhir, ini pertanyaan metakognisi. Waktu Anda mikirin masalah ini, pola pikir mana sih yang paling sering Anda pakai secara otomatis? Apa Anda cenderung langsung cari solusi? Atau kebanyakan analisis? Menyadari kebiasaan Anda itu langkah pertama. Hanya dengan meluangkan katakanlah 3 menit untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda sebenarnya sudah pakai Kompas Innovation-ish loh. Wah, benar juga. Tapi kita rangkum poin-poin utamanya sebelum kita tutup ya. Kompas Innovation Age itu kerangka kerja yang fleksibel, bukan proses yang kaku. Intinya ada di 3 elemen. Pertama, pola pikir. 6 lensa sadar yang bisa kita pilih untuk melihat tantangan dari sudut yang berbeda. Kedua, langkah. Tindakan kecil, konkret, dan berisiko rendah yang kita ambil untuk bikin kemajuan dan belajar dari dunia nyata. Ini soal momentum, bukan kesempurnaan. Dan ketiga, metakognisi. Kesadaran reflektif yang jadi pemandu internal kita, proses berpikir tentang cara kita berpikir yang bantu kita milih pola pikir dan langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Benar. Nah, sebagai penutup, saya mau anggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif dari buku ini. Penulisnya bilang, pola pikir itu menular. Wah, itu ide yang kuat banget. Sangat kuat. Artinya, cara Anda melihat dunia, lensa yang Anda pilih, itu nggak cuma mempengaruhi Anda, tapi juga nyebar ke orang-orang di sekitar Anda, sadar atau nggak sadar. Ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda. Kalau pola pikir Anda menular, pola pikir apa yang lagi Anda sebarkan ke tim, keluarga, atau komunitas Anda sekarang? Apakah itu lensa sinisme dan kritik? Atau lensa keingintahuan dan kemungkinan? Apakah itu lensa yang beneran ingin Anda bagikan? Pertanyaan yang bagus untuk dirunungkan. Sumber ini meyakinkan kita bahwa Anda sudah punya semua yang dibutuhkan untuk mulai. Cukup pilih satu lensa dan ambil satu langkah kecil.